lagi sama Budian. Kali ini Budian mau menyapa kalian dulu, mau absen dulu ya. Kelas 5. Yang ada dijawab hadir kayak gitu ya. Muhammad Aris, Hilal Ibrahim, Arya Putra Maulana, hadir. Hasnala Siva, Nadine Kalista, Ali Fatul Azizah, Andi Nurfadila, Anissa Amelia, Azhara Dwi Habibah, Bagas Fabri, Elsa Ainul, Febi Aulia, Kanila Talia, Kaisa Brilio, Muhammad Anis, Nafila Dwi, Ranisa Atanti, Salsa Bulanadi, hari ini Budian mau belajar bersama kalian untuk materi konsep dasar kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu apa belum? Artifisial, AI udah ada yang buat AI. Bahasa kerennya itu AI. AI. Kalau di sosmed itu udah sering ada ini ya, ada pembahasan AI. Jadi lagi AI. Kayaknya sekarang udah sering ya AI yang dibahas ya. Nah, sekarang kita lihat capaian pembelajaran. Apa sih capaiannya yang nanti mau kita dapatkan? Ada 4, yaitu 1, peserta didik mampu memahami konsep kecerdasan artifisial sederhana. Jadi kamu nanti diajak buat memahami apa itu kecerdasan artifisial. Nomor 2, manfaat dan dampak kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, prinsip bahwa kecerdasan artifisial dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak boleh merugikan manusia. Teknologi itu biasanya dimanfaatkan tapi harus minim kerugian. Contohnya seperti HP. HP itu teknologi ya. Kalian pakai HP sendiri semua? Nah, jangan sampai kamu yang dijajah sama HP. Karena HP itu kan teknologi, termasuk ke dalam AI. HP itu termasuk dalam AA. Ya. Yang keempat, siswa juga mengetahui perbedaan antara manusia dan komputer dalam melakukan penginderaan serta membedakan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti kita bahas mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Tujuan pembelajaran, tujuannya ialah supaya kamu bisa menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial yang sederhana. 2, kamu dapat menyebutkan manfaat dan dampak KA dalam kehidupan sehari-hari. 3, kamu dapat memahami prinsip etis dalam pengembangan KA. 4, kamu dapat membedakan manusia dan komputer dalam penggunaan. 5, kamu dapat membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Nanti ada beberapa contoh supaya kamu bisa membedakan apa itu mesin cerdas, apa itu mesin non cerdas. Pengertian dasar kecerdasan artifisial. Manfaat materinya, manfaat dan dampak.
Ketiga, etika dalam pengembangan. 4, perbedaan manusia dan komputer dalam penggunaan. Yang kelima, mesin cerdas dan non cerdas. Nah, sekarang dia mau menampilkan contoh penerapan kecerdasan artifisial supaya bisa mengerti sedikit. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang yang dikategorikan pada teknologi, tapi juga di sektor-sektor seperti pertanian. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Namun, tak sedikit orang yang menganggap artificial intelligence atau AI dan machine learning sebagai hal yang futuristik, imajinatif, dan tidak nyata. AI hanya ada di film-film science fiction seperti Terminator atau iRobot. Survei Mozilla menemukan dari 66.800 responden di seluruh dunia, hanya sekitar 10% yang sangat paham tentang AI, sementara 32% mengaku merasa khawatir dengan kehadiran AI. Nah, padahal contoh penerapan AI saat ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 10 contoh penerapan AI dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari saat kita bangun tidur. 1. Membuka ponsel atau smartphone. Di pagi hari nanti kita sedang melakukan Face ID yang ada di perangkat-perangkat keluaran Apple. 2. Media sosial. Hal lain yang sering kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. AI mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita-berita bohong, dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim 1 pesan email setiap hari. Fitur spell checking dan smart reply adalah contoh penggunaan AI dalam aktivitas ini. AI juga bisa berperan dalam menyortir pesan
agar pesan-pesan tersebut masuk ke folder yang tepat di aplikasi email kita. 4. Melakukan pencarian di web. Dalam aktivitas yang juga sering kita lakukan setiap hari ini, mesin pencari atau search engine seperti Google dibekali kemampuan predictive search. Saat kita menentukan apa yang akan kita cari, Google serta-merta memberikan rekomendasi sehingga akan memudahkan kita melakukan pencarian. 5. Digital Voice Assistant. Tool semacam Siri, Alexa, Google Home, dan Cortana menggunakan Natural Language Processing dan Generator yang dipelajari oleh AI untuk menjadikan jawaban-jawaban kepada pengguna. 6. Berangkat kerja dan bepergian. Google Maps dan aplikasi perjalanan lainnya menggunakan Artificial Intelligence atau AI untuk memantau kondisi lalu lintas, sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi real time dari lalu lintas dan cuaca saat ini. Pengguna juga akan memperoleh saran untuk menghindari kemacetan. 7. Berbelanja. Para peritel online memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat rekomendasi produk. AI akan mengumpulkan informasi terkait preferensi dan kebiasaan membeli konsumen untuk mempersonalisasi pengalaman belanja konsumen. 8. Menikmati hiburan. Penyedia layanan hiburan memadukan AI dan data kebiasaan serta preferensi musik atau film dari pengguna untuk mengeluarkan misalnya rilis terbaru atau musik atau film favorit. Dengan memasukkan faktor cuaca dan waktu tertentu, layanan hiburan bahkan dapat menyajikan hiburan yang dapat membangkitkan mood dari pengguna untuk beraktivitas. 9. Bermain game. Video game disebut sebagai contoh terbaik penerapan Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pemanfaatan AI di sini adalah pada non-playable characters atau NPC. Dengan AI yang baik, NPC akan bereaksi secara dinamis terhadap tindakan yang dilakukan oleh player maupun karakter lainnya. 10. Aktivitas banking. Bank memanfaatkan Artificial Intelligence untuk berbagai hal di dalam sistem. Salah satunya adalah mencegah terjadinya fraud dalam penggunaan kartu kredit. Itulah 10 contoh pemanfaatan atau penerapan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda tahu contoh lainnya? Tulis di kolom komen ya. Itu tadi sebagian contoh penerapan kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi contohnya ada apa aja? Tadi yang pertama ponsel itu HP. Ya, HP setiap orang sekarang pasti punya HP ya. Jarang yang nggak punya HP. Paling HP jadul, simulnya itu yang kayak gitu toh, yang ukurannya kecil, tahu? Masih ada kan yang sekarang punya? Kalau sekarang itu rata-rata yang HP-nya yang besar, namanya HP Android. Itu lebih canggih, lebih cerdas daripada HP yang model lama. Ya. Terus tadi apa lagi contohnya di sehari-hari? Sosial media, sosial media itu ada apa aja? TikTok ya, kayak materi yang kemarin ya, buat contoh TikTok ya. Karena ini kalau TikTok sama Facebook, Instagram, YouTube itu kan sering dipakai. Terutama kalian tuh kayaknya dia perhatiin
anak-anak tuh lebih suka TikTok ya, TikTok sama apa YouTube ya. Ada yang pernah pakai pencarian web Google Chrome contohnya ya. Ya misalkan ada yang bilang ada PR, misalkan ada PR tugas, carilah istilah kecerdasan artifisial, cari di Mbak Google. Ini kan bilang Mbak Google ya. Apa kan Mbak Google? Istilah sekarang pakai istilah Mbak Google. Sebenarnya bukan baik siapa-siapa, tapi itu web Google Chrome. Nah, kamu di situ bisa melakukan pencarian apa aja yang kamu mau tahu, di sana bisa dicari. Tapi di situ kamu harus bisa menyaring informasi apa yang bermanfaat ataupun tidak. Contoh misalkan ada batasan untuk anak usia kalian rata-rata usianya berapa? 10. Ada yang umur 10, 11, 12 ya. Itu karena kalian di bawah 17 tahun, jangan buka sih konten-konten yang berbau dewasa ya. Itu nanti kan ada batasan sendiri. Mesin cerdas. Apa itu mesin cerdas? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, ini dijelaskan dulu. Apa itu KA? KA itu kepanjangan dari kecerdasan artifisial. KA itu adalah sistem yang bisa meniru kecerdasan manusia dan memecahkan masalah seperti manusia. Itu kayak pinter ya. Dia tuh gak ada wujudnya. KA itu gak ada wujudnya, tapi bisa memecahkan masalah seperti manusia. Atau bisa dikatakan bidang ilmu yang bertujuan menciptakan mesin atau sistem yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia seperti berpikir, belajar dari data, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Contoh yang gampang kita tahu itu robot kan dari dulu kan ada istilahnya robotnya. Kamu waktu kecil juga yang cowok terutama main robot-robotan ya. Tapi kan robot nggak bisa bergerak ya. Kalau sekarang robotnya itu robot yang bisa bergerak sendiri, seperti di negara Jepang itu kan sudah banyak menciptakan robot yang seperti manusia, gitu kayak manusia, perempuan atau laki-laki bisa jalan sendiri, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa masak. Nah, nanti lama-lama kalau AI itu terlalu dimanfaatkan dan kita tidak menyaring, nanti manusia akan tergantikan oleh AI. Gimana? Bagus nggak kalau digantikan sama AI? Jadi kita juga harus bisa menyaring penggunaan AI. Manfaatnya apa KA? KA itu bermanfaat untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui otomatisasi tugas kemampuan analisis data yang lebih cepat dan akurat untuk mengambil keputusan yang lebih baik, percepatan pengembangan solusi inovatif di berbagai sektor, serta kemampuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui personalisasi layanan. Maksudnya apa? Si AI ini terlatih. Dia terlatih. Kalau misalkan kita tanya itu sama dia, contohnya ChatGPT. Ada yang pernah dengar ChatGPT? ChatGPT itu apa ya? Kita nanya sama dia serba tahu. Misalnya tanya ChatGPT, aku mau tanya gimana sih bentuknya bulan, nanti dia tahu. Terus nanti besok kamu melakukan pencarian lagi di ChatGPT, aku mau tahu gimana sih bentuknya bulan,
daratan di bulan seperti apa. Nanti dia mempelajari apa yang ditanyakan terus hari ini, besok terusnya. Dia mempelajari, jadi dia jadi cerdas. Kalau kecerdasan artifisial itu mereka terlatih dan dilatih. Jadi kalau ada dari kita yang menanyakan sesuatu sama dia pertama kali, mungkin dia belum tahu. Nanti yang kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya, nanti dia jadi semakin pintar, semakin cerdas. Ini ada contoh mesin cerdas. Mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Apa itu mesin cerdas? Ada yang tahu mesin cerdas? Mesin si pintar. Mesin yang pintar. Berikut ini ada perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Dari cara kerja mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kita yang mengatakan kalau mesin cerdas pertama belum tahu dia apa itu bulan, terus kedua kita cari tahu lagi bulan dia nanti makin yang ketiga dia makin tahu lagi dia makin lagi. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram ya. Kalau mesin cerdas teknologi untuk adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, jadi cuma mengikuti perintah kita. Kalau non cerdas, kalau mesin cerdas dalam pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia, jadi manusia masih dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin non cerdas. Contohnya, ini ada contoh mesin cerdas Google Assistant. Tahu Google Assistant? Google Assistant, Google yang bisa kita pencarian pakai suara. Kayak gini. Oke Google, tunjukkan aku gambar sebuah sepatu berwarna hitam. Ini muncul di situ, itu Google Assistant. Dia itu maksudnya mesin cerdas. Kalau mesin non cerdas contohnya kalkulator. Tahu kalkulator? Kalkulator. Kalau kamu misalkan menjumlahkan apa pakai kalkulator? Kalkulator itu kan harus kamu ketik ya. Angkanya misalkan 120 ditambah 30. Kamu harus ukur 120 ditambah 30 sambungnya baru muncul angkanya. Hasilnya 150. Tapi kalau yang tadi Google Assistant kita nggak perlu ngepungut nanti ini, karena dia udah pinter. Kita cuma bicara aja, oke Google, kita cuma ngomong aja oke Google, dia udah menggunakan, nanti ada jawabannya ya. Sini dia punya gambar. Kemudian bagi jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, 3, sama kelompok 4. Kemudian mau tahu pemahaman kalian tentang mesin cerdas dan non cerdas.
powerful. Itu ada 6 kartu. 6 kartu itu contoh mesin cerdas dan cerdas. Ya. Nah, itu di tabel ada klasifikasinya mesin cerdas dan cerdas. Itu diisi berdasarkan gambar. Kemudian mau tahu ada yang sudah paham atau belum? Gambarnya yang benar. Tidak harus dengan instruksi kita mesin cerdas. Kalau yang cerdas itu harus sesuai instruksi kita. Paham ya?
tanpa disetir. Ya. Terus tadi ada remote ya, remote TV itu maksudnya cerdas atau non cerdas? Cerdas. Sama. Udah dipencet. Berarti kan masih ada intervensi dari manusia. Intervensi itu apa? Campur tangan manusia. Dipencet. Terus kalkulator maksudnya apa? Cerdas atau non cerdas? Cerdas. Terus ada lagi mesin cuci. Cerdas atau non cerdas? Mesin cuci. Ayo. Non cerdas. Kenapa non cerdas? Soalnya kalau kita mau mencuci pakai mesin cuci harus pencet tombol. Terus pintunya harus dibuka untuk fleksibel sama pakai tangan. Nah, kalau itu ada gambar apa lagi? Google Assistant. Maksudnya cerdas. Kenapa mesin cerdas? Karena dia mampu berpikir seolah seperti manusia. Satu lagi itu ada apa ya? Gambar apa itu? Chatbot, itu namanya chatbot. Sophie. Itu dia ambil chatbot Sophie ceritanya. Ada yang pernah belajar di Sophie? Belum ada. Jangan ya, karena kalian masih kelas 5. Nanti mau disin uang orang tua. Nah, itu contoh Sophie, itu namanya chatbot. Itu untuk menanyakan satu produk, kita tanya satu produk, misalkan di Shopee itu jualan sandal. Kita mau nanya ukuran kita, misalkan ukuran kamu di sandal di Shopee ukurannya 30. Berapa di sini? 36 ya, ini ya kalian ya. Ukuran 36 ada enggak yang warna ini? Misalkan kalian mau warna pink. Warna pink ukuran 36 ada enggak? Itu lewat chatbot. Tapi itu dikirim otomatis, jadi itu termasuk mesin cerdas. Bisa dibedakan ya antara mesin cerdas dan non cerdas. Kalau mesin cerdas itu kita tidak perlu banyak ikut campur, tidak perlu banyak sampai tangan. Kalau perlu dipencet kayak kalkulator pun dipencet ya. Coba kalau kalkulator kita diemin kayak gini, kita bilang, hai kalkulator, kamu jumlahkan 250 dijumlah sama 50. Bisa enggak jumlahnya? Enggak kan? Harusnya dipencet. Angkanya dipencet. Baru dia muncul hasilnya itu mungkin non cerdas. Tapi kalau mesin cerdas itu tadi contohnya yang Google Assistant. Kita cuma bilang, oke Google, ya, jumlahkan angka 250 dijumlah dengan angka 50, berapakah hasilnya? Nanti dia muncul sendiri. Bisa dipahami ya. Untuk materi kecerdasan artifisial, ujian bahasa ini cukup segini dulu ya. Terima kasih sudah kita sudah belajar bareng. Semoga kamu nanti lebih paham apa itu kecerdasan artifisial. Bagaimana sih kecerdasan artifisial? Boleh nggak sih kita bermain sama yang namanya AI? Boleh. Kamu tanya-tanya sama Google, sama Google Assistant, sama Google Chrome, AI, ChatGPT boleh. Pakai HP boleh, asal tahu batasannya. Jangan sampai kalian yang teknologi itu bisa mendatangkan keuntungan, tapi bisa juga membuat kerugian. Jadi kamu sudah bisa membedakan yang mana yang merugikan, yang mana yang menguntungkan. Carilah yang menguntungkan. Contohnya itu apa? Kalian menggunakan HP untuk belajar. Jangan cuma buat game ya. Ada yang game di sini? Enggak pakai sendiri ya. Kalian pakai sendiri. Ya, kira-kira cukup sekian dari ujian. Terima kasih. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doanya dalam hati aja ya.
kasih. Semoga apa yang tadi Dian sampaikan bisa digunakan sama kamu di kehidupan sehari-hari dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.